Istana Yanyue. Murid kelima Zhao Yue tampak sedikit cemas. Berjalan mondar-mandir. Kakak, kenapa kamu begitu kesal? Sekarang sudah begini, tidak ada gunanya menyesal. Kita hanya bisa terus maju. Ye Tianxin tersenyum dan berjalan keluar dari balik penghalang. Saudari Tianxin, kau tidak mengerti. Kalau sebulan yang lalu, aku tidak akan khawatir melakukan ini. Orang tua ini selalu pemarah dan egois. Tapi akhir-akhir ini, gayanya sedikit berubah. Bagaimana? Aku tidak bisa menjelaskannya. Aku hanya samar-samar merasa metodenya menjadi lebih lembut dan emosinya tidak lagi begitu keras. Zhao Yu mengenang berbagai adegan setelah mengalahkan 10 master teratas. Ye Tianxin terkekeh dan berkata, "Kau benar-benar takut mencapai alam baru? Kau telah menanggung siksaan bertahun-tahun, dan kau begitu takut setelah hanya pergi sebentar." Zhao Yu mengingat kembali rasa sakit yang dirasakannya selama bertahun-tahun lalu dan mendesah. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Jika kau menyuruh seseorang menculik anggota keluarga Qi, apakah dia akan terpancing? Mengingat kepribadian lelaki tua itu, mungkin sulit untuk terpancing. Adik perempuanku, di sisi lain, relatif sederhana dan baru 5 tahun meninggalkan rumah. Jika dia tahu ini, dia pasti akan kembali ke Anyang, dan kita bisa menangkapnya. Begitu lelaki tua itu meninggalkan Gunung Jinting, tanpa perlindungan kakak laki-laki ketiga dan keempatku serta penghalang, aku akan punya banyak cara untuk menguras habis kartu trufnya. Bagaimana cara menggunakan kartu trufnya? Ada banyak sekte terkenal dan salah di dunia ini, dan tak terhitung banyaknya yang telah menderita kerugian besar karenanya. Jika aku menyebarkan berita tentangnya, menurutmu apa yang akan dipikirkan sekte-sekte terkenal di dunia? Terutama sekte Tianjian, Luo Changfeng tewas di tangan orang tua itu. Bagaimana jika mereka semua takut? Zhao Yu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pemandangan 10 masa teratas dan puluhan ribu praktisi melarikan diri ke segala arah. Adegan itu benar-benar tak terlupakan. Saya khawatir Jitian Dao adalah satu-satunya orang di dunia ini yang dapat membuat ribuan praktisi melarikan diri saat melihat tanda-tanda masalah pertama. Aku sudah memberitahu 10 keluarga terkenal bahwa lelaki tua itu punya obat rahasia. 9 guru itu bukan orang bodoh. Begitu mereka menemukan kuncinya, cepat atau lambat mereka akan kembali. Itu saja yang ingin saya katakan. Seorang bawahan masuk. Kepala istana hanya mengirimkan surat yang melaporkan bahwa perkumpulan naga Azur telah dihancurkan dan token pengawal kerajaan telah muncul di kota Anyang. Perkumpulan Qinglong dihancurkan? Siapa pelakunya? Ye Tianxin sedikit mengernyit. Tidak ada cara untuk mengetahuinya, tetapi dilihat dari jejak pertempuran yang tertinggal di tempat kejadian, lawannya pastilah seorang kultivator yang telah membuka ke-8 meridian Laut Brahma. Zhao Yu, yang berdiri di dekatnya, berkata, "Mungkinkah itu Xiao Yuan? Adik perempuan junior adalah orang yang kuat di alam pengadilan ilahi. Dengan kepribadiannya, dia mungkin bisa membunuh semua anggota masyarakat Naga Azur, tetapi dia tidak akan menyembunyikan tingkah kultivasinya." Analisis Ye Tianxin. Bagaimana jika orang tua itu meninggalkan Gunung Jinting bersama-sama? Kata Zhao Yue. Ye Tianxin menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Kemungkinannya kecil, tapi untuk berjaga-jaga, aku akan segera mengirim seseorang ke Chimenshan untuk menyelidiki. Ayo, aku di sini. Ambil potret ini dan sembunyi di Anyang Chifu. Jika kalian menemukan keduanya, segera laporkan kembali. Ya. Ye Tianxin melambaikan tangannya dengan santai. 2 potret yang tergantung di layar terbang bersamaan. 1 potret Jitian Dao yang berambut putih dan tua. Yang lainnya potret Yuan kecil yang cerdas dan imut dalam balutan pakaian hijau. Setelah memberi perintah, Ye Tianxin berkata, "Adapun token pengawal kerajaan, benda ini dapat memobilisasi pengawal kerajaan dan selalu dikuasai oleh Kaisar Dayan. Benda ini memiliki ukiran pola naga eksklusif untuk menunjukkannya kepada dunia. Bagaimana mungkin benda ini muncul di Anyang?" Tanya Zhao Yu penasaran. Ini tidak penting. Meskipun garda Kaisaran mematuhi perintah, mereka tidak mudah dimobilisasi. Kemunculan token ini hanya memiliki 2 kemungkinan. 1 kemungkinan seseorang memalsukannya, menggertak. Kemungkinan lainnya adalah Kaisar sedang menyamar. Dalam beberapa tahun terakhir,
Dinasti yang agung sering berperang, dan mustahil bagi kaisar untuk mempertaruhkan nyawanya dan pergi ke selatan dengan menyamar. Itu masuk akal. Ye Tianxin tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kakak senior, semuanya ada di bawah kendaliku." Pada saat yang sama, Lu Yo dan Xiao Yuan Er tiba di dekat rumah Murong. Yuan Er kecil, sikapmu terlalu mencolok. Aku khawatir kau sudah menarik perhatian. Mulai sekarang, kau akan melakukan apapun yang diperintahkan gurumu. Murid patuh. Yuan Er, apa yang akan kamu lakukan jika dalam penculikan keluarga Qi adalah kakak dan adikmu? Lu Yo merasa bahwa meskipun insiden ini tidak dilakukan oleh para penjahat itu, tetap saja ada hubungannya dengan mereka. Tidak mungkin kakak-kakakku. Mereka begitu baik padaku. Bagaimana mungkin mereka tega menculik orang tuaku? Xiao Yuan Er memainkan ujung rambutnya dengan kedua tangannya. Lu Yo menggelengkan kepalanya. Masih terlalu naif. Masuk. Lu Yo melangkah ke tangga rumah Murong. Baik, guru, saya akan mengetuk pintu. Tendang saja hingga terbuka. Yuan Er kecil. Bang. Pintunya ditendang hingga terbuka. Para pengawal keluarga Murong menyerbu dan melihat lelaki tua dan pemuda itu berjalan dengan angkuh ke dalam rumah. Mereka berteriak dengan marah. Berani menendang pintu keluargaku, tangkap mereka. Lu Yo melirik semua orang. Dia melambaikannya dengan santai. Yuan Er kecil tampak mengerti dan bertanya, "Mundur?" "Mengalahkan. Aku suka ini." Xiao Yuan Er sedang dalam suasana hati yang buruk setelah dipukuli oleh tuannya dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Sekarang sudah lebih baik. Gadis kecil itu melompat ke kerumunan bagaikan serigala di tengah domba, menendangi setiap domba. Sosoknya secepat kilat, ledakan, bang bang bang. Para penjaga bahkan tidak sempat melihat orang itu dengan jelas sebelum mereka semua terlempar mundur tanpa ada kesempatan untuk melawan. Hanya butuh beberapa saat untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Yuan Er kecil bertepuk tangan dengan penuh kepuasan dan berkata, "Kakek, mereka benar-benar pandai menahan pukulan." Lu Yo juga terdiam. Apa yang bisa dibanggakan dari seorang pria kuat di alam pengadilan ilahi yang mengintimidasi sekelompok penjaga di tahap awal Badi Tempering? Namun, kelompok orang ini sungguh menyedihkan. Mereka semua memar dan bengkak, tergeletak di mana-mana. Tak satu pun dari mereka bisa bergerak, dan jeritan serta ratapan terdengar silih berganti. Gerakan ini menarik perhatian orang lain dalam keluarga Murong. Tak lama kemudian, kepala keluarga Murong, Murong Hai, bergegas menghampiri beberapa praktisi. Melihat pemandangan di depan mereka, ia melotot. "Siapa kamu?" Lu Yo berkata dengan tenang, "Apakah Wang Fugui ada di rumahmu?" Wang Fugui memalsukan token garda kekaisaran dan telah ditangkap dan dikirim ke pihak berwenang. Lu Yo sedikit mengernyit. Saat dia berada di Gunung Jinting, siapa yang berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu? Yuan Er, biarkan dia bicara dengan benar. Yuan Er mengerti. Yuan Er kecil tertawa jenaka, mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Kamu, bicaralah dengan benar. Dari mana asalmu, gadis liar?" Belum selesai. Xiao Yuan Er menghilang di tempat, meninggalkan jejak bayangan di udara. Langsung menuju ke arah Murong Hai dan anak buahnya. Hembusan angin bertiup kencang dan menerjang semua orang. "Engah, semua tirak, penguasa 8 Meridian Fan Hai yang hebat," kata Murong Hai terkulai di tanah, menatap Yuan Er kecil di depannya dengan ekspresi muram. Yang lainnya menutupi dada mereka dan tidak bisa bergerak. "Hei, kamu tampaknya bisa menyerang sedikit." Xiao Yuan Er sangat penasaran dan ingin menghabisinya. Tidak. Murong Hai berulang kali melambaikan tangannya dan memohon belas kasihan. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Wang Fugui baik-baik saja. Dia baik-baik saja." Tidak lama, Wang Fugui dibawa masuk dengan wajah dan hidung memar, dan tangannya diikat di belakang punggungnya. Seperti kata pepatah, saat memukul anjing, kita harus melihat pemiliknya dulu. Xiao Yuan Er tidak senang. "Kakek, apapun." "Keren, Ren." Yuan Er kecil menggosok-gosokkan tinjunya, memperlihatkan taring-taring kecilnya. "Siapa yang memukul Fugui?" Keheningan total menyelimuti,
Tak seorang pun berani menjawab. Siapa yang berani mengakuinya? Xiao Yuan Air masih menunjukkan kekuatannya yang dahsyat barusan, dan para praktisi di rumah Murong tidak berbeda dengan orang biasa di depannya. Itu kamu, kata Xiao Yuan Air sambil menunjuk ke arah Murong Hai. Tidak, bukan aku. Murong Hai melambaikan tangannya. Bagaimana mungkin Wang Fugui, seorang pembantu, menjadi kepala keluarga yang mengambil tindakan? Itu kamu. Xiao Yuan Air melintas di depan Murong Hai dan memukulnya dengan tangan kecilnya yang membawa angin kencang. Bang bang bang. Lu Yo memalingkan kepalanya. Setelah berteriak beberapa kali, Murong Hai memar dan bengkat. Murong Hai menangis. Aku tidak punya dendam padamu. Mengapa kau harus melakukan ini? Mengapa kau harus melakukan ini? Lu Yo berkata dengan tenang. Apakah kamu tahu tentang insiden penculikan keluarga Qi? Suasana menjadi sunyi. Jangan buru-buru menjawab, imbul Lu Yo perlahan, sambil menoleh ke arah Xiao Yuan Air. Kalau aku pikir kau berbohong, Xiao Yuan Air patahkan saja kakinya. Oke, kakek. Yuan Air kecil menjadi sangat gembira ketika topik memukul seseorang disebut. Murong Hai menjadi semakin menderita. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Bagaimana aku harus menjawabnya? Yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk mundur setengah langkah. Saya mengerti. Murong Hai mengangguk. Siapa yang melakukannya? Saya hanya tahu ada praktisi kuat yang mendukung kami dari belakang. Meskipun keluarga Murong berseteru dengan keluarga Qi, mereka tidak mungkin menculik ratusan orang dari keluarga Qi dalam semalam, kata Murong Hai dengan suara berlinang air mata. Seorang kultivator yang kuat? Murong Hai melirik Wang Fugui, menduga bahwa lelaki tua di depannya pasti memiliki hubungan baik dengan keluarga Qi, jadi dia berkata, Pak Tua, dengarkan nasihatku, jangan memprovokasi orang-orang ini. Kamu kenal mereka? Saya tidak yakin. Saya hanya tahu bahwa kelompok praktisi ini ada hubungannya dengan Gunung Jinting. Apakah orang tua itu tahu tentang Gunung Jinting? Saya tidak begitu mengerti. Ceritakan lebih lanjut. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang Gunung Jinting. Dilihat dari aura dan postur tubuh lelaki tua itu, dia pasti seorang pertapa, seorang praktisi yang hidup menyendiri. Di Gunung Jinting, hiduplah seorang guru iblis. Ia memiliki 9 murid yang masing-masing adalah guru iblis yang dikenal di seluruh dunia. Kelompok praktisi yang menculik Cifu kemungkinan besar berhubungan dengan beberapa setan di Gunung Jinting. Mereka membunuh tanpa berkedip, dan kejahatan mereka tak termaafkan. Kulihat orang tua itu berwajah baik dan memperlakukan orang dengan baik, jadi jangan macam-macam dengan mereka.